Masa sih ada malaikat nyumpain orang cepat meninggal? Gitu loh. Kenapa dong? Doain aja Kak biar dia cepet dipanggil Sang Maha Kuasa. Amin. Ya Allah, doanya ngeri banget. Alvin Lim, kamu ngaku-ngaku punya rumah di Amerika. Saya dalam waktu dekat 2-3 hari bakal keluar negeri, mungkin sekitar 2-3 bulan mau cangkok ginjal. Nanti bisa aja dibilang saya kabur lah, inilah. Halo, saksikan live Agus bersama Dr. Sisi jam 8 malam. Ya monggo-monggo aja. Terus Agus gimana? Agus bye-bye aja kok. Yo, Mang Seti People. Warga bagian bersama Nyunyu dan Mamang. Abu Ya, yang gak di mau sana. inframe. Abu yang gak mau inframe. Pakun yang lagi tidur 2 topi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. ada update terbaru lagi. Masih seputar kisru donation ya. Kali ini Bang Alvin Lim kembali melaporkan Teh Novi dan Bang Herwanto terkait apa nanti dijelaskan. Oke. Terus juga ada respon dari Bang Hotman. Sama part yang paling menarik menurutku adalah semalam ya. Semalam itu sekitar sore sempat beredar promo VT promo di TikTok gitu kan. Agus dengan dokter Sisi apa iya kalau nggak salah tuh Agus bilang gitu, jangan lupa nanti saksikan live Agus dan dokter Sisi nanti malam gitu. Aku pikir yang bener nih bercanda, dan ternyata kata teman-teman netizen dan banyak juga yang nge-screen record bener live gitu. Bahkan teman-teman netizen banyak yang salfok dengan, wih Agus sudah bisa jadi host podcast nih, sampai dikasih caption tuh podcast Agus. Iya. Karena cenderung lancar gitu, menjadi host gitu. Seperti Agus sudah menemukan bakat terpendamnya ya. Mungkin ya. Nanti kita lihat seperti apa. Oke. Tapi pertama meluncur dulu. Ninyo, ada dari Intent Investigation yang judulnya Breaking News. Alvin Lim kembali laporkan Novi Pratiwi dan Herwanto ke Polda Metro Jaya. Kali ini masalahnya apa? Mama sempat lihat fullnya dan sempat mencari video yang dipermasalahkan oleh Bang Alvin Lim di sini ya. Kita lihat, kita mungkin akan highlight lengkap ya, karena ini nggak mungkin kita full durasinya 22 menit. Santai people yang mau meluncur, monggo silakan ceki. Play. Kan mau tanya apa? Pak Alvin mungkin hari ini ke Polda ngapain Bang? Oh, tadi sudah bikin 2 laporan polisi ya. Pertama adalah Pratiwi, kalau yang ini saya pelapornya. Ya, karena yang dia jelekkan ini saya, bukan Agus. Kalau kemarin Agus, kalau ini saya. Nah, sama Pak Herwanto di sini ya. Sama dua-duanya pencemaran nama baik dan fitnah ya. Jadi biar nanti mereka buktikan saja di pengadilan dalil mereka. Sebenarnya saya nggak mau laporin mereka ya, supaya teman-teman tahu. Cuma karena mereka melapor lebih dulu, makanya saya lapor di situ. Karena saya merasa sebenarnya kalau yang bersiteru itu antara Agus sama Novi, seharusnya biar Agus sama Novi aja gitu loh ya. Seharusnya jangan dibawa-bawa lawyer. Saya nggak boleh dibawa-bawa, sebenarnya Herwanto juga nggak perlu ikut-ikutan. Tapi karena mereka melaporkan lawyer terlebih dahulu, makanya saya juga mengambil hak saya dan saya melaporkan mereka juga. Itu sih sebenarnya ya. mungkin bentuk apa Bang yang Abang alami sehingga melaporkan perkataan Novi apa gitu Bang? Jadi perkataan Novi kan bilang ya, untuk supaya saya itu cepat dipanggil Tuhan ya, kasar ngomong supaya cepat mati di situ kan ya. Saya sih nggak masalah sebenarnya di situ ya, cuma apa yang dia katakan itu sekarang kalau dia tersinggung dengan perkataan saya yang adalah pertanyaan, dia ini bukan pertanyaan loh, bukan hanya misalnya dia tanya Tuhan kapan Alvin dipanggil, nggak ke situ ya. Dia sudah benar-benar bilang semoga Alvin cepat dipanggil Tuhan di situ. Cuma ya kalau saya pribadi sih saya nggak masalah, saya bikin laporan ini untuk nimbangin laporan dia aja. Pasal yang disangkakan pasal apa? Pasal disangkakan pencemaran nama baik dan fitnah. Sama juga dengan Herwanto. Kalau Herwanto dia ada bilang katanya saya nggak sekolah kan. Saya lulusan S1 STIA Gunung Jati, kalau masukin nama saya di Dikti, keluar itu saya SH, dan keluar saya juga MH saya di Universitas Pamulang. Jadi saya terdaftar di pendidikan tinggi. Jadi kalau dia bilang saya nggak berpendidikan,
saya itu nggak sekolah dan lain-lainnya, itu fitnah. Biar dia buktikan saya nggak sekolah, saya nanti ada buktikan ijazah saya sama perintan dari Dikti di situ. Oke, jadi ngelaporin Tenovi karena tadi apa katanya ada Viti gitu yang Tenovi bilang katanya semoga cepat dipanggil Tuhan gitu ya. Terus kalau ngelaporin Bang Herwanto yang katanya ada Viti, kalau Bang Herwanto nyebut Bang Alvin ini nggak sekolah gitu katanya ya. Oke, kita tangkap dulu sambil kita lanjut lagi. Lanjut. Di situ. Bang, tapi ini kan jadi rumit Bang. Saya lapor awalnya mungkin ada yang tidak pemicunya gitu Bang. Iya. Iya, kalau saya simpel Mas, saya laporin karena dia lapor. Jadi kalau dia cabut, saya cabut di situ. Karena bagi saya nggak ada glorinya ya kita laporin orang pencemaran nama baik. Namanya orang berbicara, kadang pasti ada yang namanya slip of tongue itu ada di situ. Ya apalagi kalau kata-kataan bodoh kamu apa segala. Hotman sama saya sering lapor-laporan, saya nggak pernah laporin dia. Maksudnya kita sering kata-kataan gitu loh. Oh Alvin itu siapa sih? Ini begini. Saya nggak merasa tersinggung karena saya merasa dia sedang sebagai lawyer berbicara kepada lawyer lainnya, harusnya dimasukin ke ranah etik seharusnya. Itu sih sebenarnya. Oke, apa ya namanya ya? Aku ingat Kasil pernah ngomong ini apa istilahnya? Bargaining position. Jadi makanya tadi bilang saya sih simple, saya lapor karena dia lapor. Jadi kalau dia cabut ya saya cabut gitu. Iya bargaining position kalau nggak salah Kasil pernah ngomong di salah satu kalau nggak salah yang habis mediasi pertama gitu sempat diwawancara gitu ya, kita harus lapor juga biar ada bargaining positionnya gitu. Jangan kita doang yang dilaporin gitu. Oke, berarti kalau misalnya Tenovi itu nggak ngelaporin gitu ya, Bang Alvin juga nggak akan ngelapor gitu dong harusnya ya. Iya sih, kalau yang aku tangkap tadi dia memberi contoh dengan Bang Hotman yang ibaratnya saling serang gitu kan, ceng-cengan gitu. Iya. Tetapi ya hanya sebatas ceng-cengan di media untuk bermain perihal mencari opini gitu, tidak sampai ranah lapor gitu sih yang aku tangkep. Nggak tahu kalau saat itu menangkapnya gimana. Mohon maaf kalau salah ya. Kita lanjut lagi. Lanjut. Ya jadi kalau soal mediasi ya kan dari awal kita nggak pernah menutup mediasi, makanya saya diundang sama Menteri Sosial, saya hadir di sana ya sama para tabas, saya hadir dan pihak kita sudah mencabut semua laporan polisi saat itu. Nah setelah kita cabut laporan polisi, Novi malah bikin laporan baru di sini. Nah inilah yang menjadi polemik Mas. Namanya udah damai, seharusnya sudah forgive and forget. Iya dong, lupakan dan maafin. Kalau dia nggak forgive and forget masih seperti itu, kesel sama saya karena saya lawyer. Saya kalau nggak bela Agus, masa saya bela Novi? Masa saya kuasa hukum Agus terus saya bela ini Novi? Diketawain saya sama masyarakat ya dong gitu loh. Dia kan udah ada lawyer yang bela dia ya. Dan selain itu teman-teman, kita sudah mengajukan gugatan kepada Novi perdata ya, perbuatan melawan hukum. Belum gugatan, baru somasi. Rencana dalam 2-3 hari kita sedang susun gugatan, akan menggugat. Daripada ini menjadi polemik di kepolisian kan lama ya kan, kita masukin ke pengadilan. Kalau pengadilan itu nanti 3 bulan, 4 bulan sudah ada putusannya. Apakah uang itu milik Agus ataukah uang itu milik yayasan? Simple, jangan kita bikin ini menjadi sebuah parodi gitu ya, yang akhirnya kasihan Agus, matanya nanti buta total di situ. Kalau memang bukan hak Agus kata pengadilan, kita akan ikutin, kita akan taat hukum di situ. Jadi stop ujaran-ujaran kebencian. Kalau menurut saya stop. Kita ini Indonesia ya penuh dengan orang-orang baik, penuh dengan orang-orang yang santun. Kalau kita saling mengejek, saling meme-meme kayak begitu, ngeledekin orang buta, lah sopan santun kita di mana? Ya kalau dia ngatain saya nggak sopan, saya nggak sopan karena klien saya dihina di situ. Normal lah, kalau bukan saya yang bela siapa di situ ya. Oke, berarti yang aku tangkap masih tetap di stand pertama bahwa gue bereaksi karena lu yang nyerang duluan gitu kali ya, kalau nggak salah ya. Makanya tadi beberapa kali dia bilang ya gue cuma bereaksi buat ngebela Agus karena ini kan sudah damai dan segala macamnya, sudah cabut laporan tapi tetap masih nyerang dari video itu lagi. Balik lagi kan aku sangat menyesalkan gitu ya. Sama terus katanya ngelaporin dan segala macamnya gitu. Oke. Iya. Berarti sejalan lurus sama statementnya Bang Farhad kemarin ya Mang ya. Ya mereka harus kompak gitu. Kita lanjut lagi. Lanjut.
Ini lanjut lengkap ke menit 826 saat memberitahu bukti-bukti ceki-ceki. Play. Yang dibawa apa aja nih Bang? Bukti yang dibawa tadi sorry. Bisa ditunjukkan tadi kita udah kasih ke kepolisian, ada USB ya. Video lengkap dia bicara, ada transkrip dia ngomong, jadi kata-kata persis dia ngomong itu ada di sini ya. Jadi kayak siapa namanya Herwanto bilang saya nggak sekolah di situ kan, itu udah fitnah kalau dibilang saya nggak sekolah. Masa sih ada lawyer yang nggak sekolah di situ. Novi pun juga sama, ini Novi kan ada videonya nih di sini ya. Dia bilang di sini agar cepat meninggal di sini ya. Jadi saya merasa masa sih ada malaikat nyumpain orang cepat meninggal itu gitu loh. Apakah ada malaikat membalas kejahatan dengan kejahatan kalau dianggap saya jahat, ya kan? Tapi saya rasa nggak seperti itu. Jadi ya sudahlah, ya kan? Bang, gitu. Abang. Nah, ini kan video yang dimaksud nih, yang di print out ya. Nggak kelihatan ininya apa, teksnya apa, gitu kan, judulnya apa, channelnya apa, kalingan. Tapi katanya video ini yang dimaksud yang katanya bilang gitu kan. Supaya cepat dipanggil Tuhan gitu kan. Kemungkinan besar dari channel ini meluncur. Nih dari obrolan selebritis. Karena apa? Karena judulnya heboh. Titik-titik tanda seru itu nggak perlu dibacain harusnya. Teh Novi doakan pengacara ini agar cepat meninggoy. Terus dia memberikan pertanyaan, apakah Alvin Lim? Kita sini Alvin Lim tanda tanya. Aku coba cari sih sepertinya obrolannya pada saat live ya, ini ya live di TikTok, terus mungkin di screen record sama obrolan selebriti. Mungkin kita coba dari menit 451 nih ya, coba kita play ceki-ceki. Play. Iya, makanya tuh mulut kayak gitu tuh, aduh. Terus gimana dong biar dia berhenti ngomong? Gua pusing. Kenapa dong? Doain aja Kak biar dia cepet dipanggil Sang Maha Kuasa. Amin. Ya Allah, doanya ngeri banget. Enggak dong. Sebelumnya biar sadar dulu kali ya, biar dia sadar sesadar-sadarnya gimana caranya dia mengakui saya salah, saya sudah berbuat salah kayak gitu, pengen deh. Betul. Saya lagi juga ngapain jahat sama orang ya Kak, hidup juga nggak ada yang tahu umur. Nah itu iya makanya. Ditambah lagi bukannya emang udah sekong Desa kan udah sekong banget loh. Udah sekong banget gitu. Nah, supaya sekongnya hilang biar dipanggil Sang Maha Kuasa selamanya. Tapi BTW sahabatnya Desa yang ngasih Desa masuk ke kasus ini kok malah bikin story pink story pink book story pink diary story. Saya kemarin udah pada lihat belum story pinknya? Udahlah pastilah ya, kan paling update story pinknya pasti. Story diary pinky tau nggak sih Desa? Itu kenapa dia jadi ribut sama si siapa? Dibilang Ergelo. Oke, aku nangkep kayaknya ini pada saat live ngebacain komen. Iya, kalau dilihat dari refleksi di kacamatanya ya. Lagi baca komen sepertinya ya, menurutku loh ya, menurut kita, takutnya salah, mohon maaf gitu. Cuman maksudnya di sini harusnya di-mention nih, ada komen dari A gitu. Isi komennya apa gitu. Mungkin ya idealnya kan kalau ada komen sebelum dibacain di-mention dulu dari siapa gitu biar clean and clear sebenarnya. Oh, jadi pihak A nangkepnya itu bukan baca komen gitu ya? Iya. Ya aku juga sejujurnya masih apa ya, setengah-setengah ini baca komen apa emang beneran lagi ngobrol terus nyeletuk itu. Soalnya tadi beberapa kelanjutannya tuh ya kayak memang lagi baca komen aja gitu kan, ngedeket ngelihat. Terus ya gitu. salah paham gitu kali ya intinya Maya. Iya. Kalau dipotong itunya doang sih memang kelihatannya kayak Teh Novi yang ngomong langsung gitu ya Mang ya. Kalau dipotong part tadinya doang gitu. Tapi kan begitu part selanjutnya ada omongan yang gitu juga, tapi gimana ya kayak omongan orang baca komen gitu. Nggak tahu kalau menurut Santi People gimana, tapi ya menurutku video inilah yang dimaksud tadi yang di print out gitu, yang apa ya, yang
membuat Bang Alvin merasa keberatan gitu. Maksudnya apa gitu, kayak nyumpahin begitu. Ini sih sepertinya ya. Ini aku hanya menduga-duga. Mohon maaf kalau salah gitulah ya. Monggo Santi People gimana komenannya ya. Mau nonton fullnya juga bisa ke obrolan selebritis nih, ada 7 menit. Tadi memang cuma nge-highlight part itu, cuma dipanjangin dikit biar lebih clear. Ternyata sepertinya dugaanku sepertinya sedang baca komen. Oke, kita kasih nextnya. Just Nio, kita bergeser ke Bang Hotman Paris yang diposting sekitar 5 jam yang lalu nih. Captionnya sih, kamu yang ngaku-ngaku kaya buktikan katanya ya. Apa nih? Aku masih terngiang-ngiang kemarin. Dolar. Kita lihat Bang Hotman Paris. Dengan berkas setebal ini nih, digebok beginian puyeng nih. Ceki. Play. Halo Alvin Lim. Kamu ngaku-ngaku punya rumah di Amerika, punya uang di Amerika, punya uang di Singapura, ngaku-ngaku punya mobil cuma seharga 3 miliar, ngaku-ngaku punya rumah cuma seharga 30 miliar. Alvin Lim, daripada banyak bacot kamu, ayo mari kita tunjukkan dulu uang tunai yang kau punya di tabungan kamu. Kau bisa nggak menunjukkan dalam 1 menit bahwa kau punya tabungan 500 miliar lebih? Ya, Hotman bisa menunjukkan itu, bahwa Hotman punya tabungan lebih dari 500 miliar uang tunai dalam hitungan 1 menit. Saya yakin kau tidak punya. Walaupun ngaku-ngaku punya rumah di Amerika, tidak akan investasi di Indonesia, Halo Koko, sadar nggak sih kamu siapa? Kamu itu Koko. Kamu sama saya itu sama-sama minoritas. Jangan begitulah. Masa bilang nggak akan investasi di Indonesia, ya? Oke. Tapi untuk membuktikan bahwa omongan kamu itu tidak benar, ayo saya kasih kesempatan di hadapan para wartawan. Mari kita bertarung dalam hitungan jumlah uang kekayaan. Dalam 1 menit saya bisa buktikan saya punya uang tunai di bank lebih dari 500 miliar, bahkan jauh lebih. Kau bisa nggak? Itu gampang dengan menunjukkan buku deposito. Saya bisa dalam hitungan menit, saya tunjukkan ke kamu 5 koper sertifikat deposito. Ayo, jangan cuma bacot doang di media. Kau nggak akan bisa nandingin. Udah terlalu jauh lah. Sudah terlalu jauh karirku menyala. Semua perkara besar, pidana, korupsi, banking, finance, kepailitan, hampir semua naga-naga itu, nih pengantarannya nih, oke? Jangan banyak bacot, tunjukkan tabungan kamu. Ayo, enak aja lo. masih dengan topik yang sama masih ya. Dengan topik yang sama, saling lempar sindiran, kritikan, juga saling flexing gitu. Nah mungkin yang dimaksud Bang Alvin tadi itu ya seperti aja, saling lempar aja di sosmed, ceng-cengan aja gitu kan, untuk memperbanyak bumbu-bumbu sosmed gitu mungkin maksudnya. Cuman mungkin agak miss-nya gimana, harusnya lawyer to lawyer aja gitu. Si Bang Alvin ke Teh Novinya langsung gitu kali ya. Teh Novi yang mungkin keburu mumet, keburu panas gitu ya, akhirnya mengambil langkah tegas untuk melaporkan. Begitu kali mungkin ya. Aku mau mencoba membaca ini miss lainnya di mana nih gitu. Tolonglah. Oh iya, tadi sempat kelewat nih, kita balik lagi. Katanya ada info mungkin dalam 2-3 hari ke depan Bang Alvin akan berangkat ke luar negeri sekitar 3 bulanan katanya nih. Coba meluncur. Nio, di menit 11.23 kelewat. Untung keinget nih ya. Ceki. Play. Bang, ini kan seluruh pengobatan Agus kan saat ini mungkin bisa dikatakan abang yang menanggung ya biaya pengobatannya gitu ya. Tapi Novi Pratiwi itu mempertanyakan Bang, kenapa gitu? Ada apa alasannya gitu? Mungkin seperti apa Bang? Kita berbuat baik kok harus ada alasan. Saya sih agak bingung ya. Sorry aja gitu loh. Saya kasih tahu teman-teman, saya dalam waktu dekat 2-3 hari bakal keluar negeri, mungkin sekitar 2-3 bulan mau cangkok ginjal. Nanti bisa aja dibilang saya kabur lah, inilah. Padahal saya bener-bener ini cuci darah nih. Dan salah satu-satunya cara untuk bisa sembuh adalah cangkok ginjal. Dan saya kasih tahu teman-teman ya, saya pun bisa cangkok ginjal karena ada orang berbaik hati. Ada yang mau ngasih ginjalnya donor ke saya.
tanpa uang, Mas. Jadi kalau saya tanyakan, kenapa kok lu mau ngasih saya ginjal kamu tanpa uang? Kita pertanyakan di situ ya. Masa sih orang mau berbuat baik kita harus menanyakan? Jadi saya berpikir, saya nggak bisa balas budi orang itu yang kasih saya ginjal. Saya bisa balas budi dengan berbuat baik ke orang lain, ya kenapa saya nggak berbuat baik ke orang lain? Itu sih, Mas. Gitu. Tapi part tadi itu rame juga di FYP TikTok berseliweran dan komen-komennya kalau aku banyak mencoba menyimpulkan gitu ya. Banyak teman-teman netizen yang mempertanyakan loh, nanti Agus sama siapa gitu. Soalnya cukup lumayan lama juga kan, 2-3 bulan keluar negeri gitu. Nanti Agus sama siapa? Sedangkan kalau sama Bang Farhad kan maksudnya udah deal untuk calm down ya Bang Farhadnya kan. Bang Farhad udah deal untuk kan udah berdamai itu kan di Kemensos yang waktu itu yang malam-malam itu. Nah itu yang jadi pertanyaan, Agus sama siapa nih nanti? Itu teman-teman netizen hanya mengkhawatirkan itu gitu. Bisa jadi mungkin sama perwakilan timnya dari Bang Alvin bisa, mungkin atau perwakilan tim dari Bang Farhad bisa gitu. Tapi kan yang jadi pertanyaan aku, apakah teman-teman media masih seminat itu ketika narsumnya bukan bukan tokoh utamanya yang akan diwawancarai itu yang jadi pertanyaan aku nih, apakah exposure-nya akan tetap sebesar itu? Itu yang jadi pertanyaan. Soalnya kalau biasanya rumusannya, mohon maaf kalau salah ya, ketika exposure-nya nggak besar gitu, narsumnya tidak tidak membuat teman-teman wartawan infotainment itu tertarik, akan turun tuh kan exposure-nya. Nah, ketika exposure-nya turun ya udah akan hilang aja gitu, tidak dalam pengawalan lagi gitu. Sedangkan kan untuk case-nya masih belum ada titik-titik terang menuju ke arah keberesan nih ya, mengingat kemarin sudah cooling down tetapi bisa dibilang gagal cooling downnya. Nasib Agus seperti apa ini masih dipertanyakan. Tapi sepertinya Agus pun sekarang sedang menikmati mungkin hobi baru ya yang gue bilang tadi, ada yang ngomongnya podcast Agus gitu ya. Kita lihat aja yuk highlightnya meluncur. Ninyo dari Bang Tono 7788, captionnya jangan lupa nonton ya, Agus senang live jam 8 malam. Nih captionnya jangan lupa nonton ya, Agus live jam 8 malam. Ceki. Halo, saksikan live Agus bersama Dr. Sisi jam 8 malam. Saksikan ya, jangan lupa. Terima kasih. Nah masalahnya aku tuh pengen nonton, cuma promonya ini, VT promonya ini lewat setelah jam 8 gitu. Jadi ya kecolongan, padahal aku pengen nonton gitu. Ya menurutku ini kegiatan yang positif. Bener. Iya, daripada berseteru, mending luapkan minat dan bakat yang selama ini terpendam gitu. Oke kok ada beberapa Bang Tono nge-highlight nge-screen record live-nya. Oke kok ngalir kok pertanyaannya. Mau kita meluncur nih? Boleh. Meluncur. Ninyo dari Bang Tono. Tono ini apakah Tono asistennya Pak Haji Andre? Tolonglah. Dengan caption Agus seneng banget dibilang makin ganteng. Wow. Kita lihat kayak gimana live-nya Podgus atau podcast Agus kalau kata Bang Tono. Nanti kita lihat ceki-ceki. Play. Tuh ada yang komen tuh, Agus sehat banget, alhamdulillah. Ini kena doa dan dukungan dari para netizen yang benar-benar peduli lah ya Agus ya dengan kondisi yang Agus alami ya. Ya alhamdulillah sih, kalau dalam ini aku jawabnya, kalau misalnya dalam kondisi tubuh itu kan sekarang tambah ada sedikit naik lah di berat badan Agus gitu. Iya, aku lihat makin ganteng bagus. Masa sih? Iya. Alhamdulillah bagus. Ya Allah. Boleh kayak gini bilang ganteng. Iya, nggak apa-apa, bagus orang kenyataan kok. Kita kan tulus saja gitu. Iya sih Bu, cuman kan arti ganteng itu kadang kita gak tahu aku bilangnya gitu ya, jadi kayak kan gitu. Iya, itu ada yang bilang lagi, ibu ngapain wawancara Agus gitu. Enggak, bukan wawancara, ini sharing. Saya juga punya persoalan juga. Betul, jadi kita di sini kita sama-sama sharing, sama-sama memperkuat diri, gimana cara mengalahkan apa yang kita tatap dalam hidup ini gitu. Iya, kita hadapi lah. Iya, yang apa yang kita hadapi untuk hidup kita ini. Betul nggak Bu ya? Iya. Semoga aja lah bisa memberi inspirasi buat yang lainnya. Jadi kalau bagi netizen yang istilahnya juga masih memiliki persoalan di dalam
kehidupannya, boleh join nama kita ya Gus ya. Boleh langsung aja, mana tahu nanti kita bisa sharing. Itu nanti Ibu Sisri jago, dia tuh bisa. Tuh ada yang. Nah, itu salah satu cuplikannya. Nanti mungkin kita kasih beberapa cuplikan lainnya gitu yang mungkin teman-teman netizen berhasil nge-screen record gitu ya. Cuman mungkin memang mau ngasih sedikit masukan aja ya. Ini karena kameranya jauh, mungkin audionya jangan ngandelin audio built-in yang dari kamera nih. Entah ini kan kemungkinan besar pakai handphone kali ya. Iya, jadi mungkin bisa pakai audio tambahan, pakai yang Saramonic aja gitu, yang clip on gitu. Karena bukan apa-apa, udah enak kan ini sebenarnya ya. Iya. Cuman karena audionya pakai built-in kamera, terus teman-teman lain nge-screen record, jadinya terkesannya kayak lagi ngomong di dalam kendi gitu. Karena gemaknya itu loh. Iya benar. Belum lagi ada noise-nya dari luar gitu kan ya Mang. Mungkin bisa pakai, ada tuh yang mereknya Saramonic kalau nggak salah tuh, yang kayak gini clip on bisa dijepit, bisa mau pakai mic yang lain, banyak kok sekarang gitu ya. Bagus, nggak apa-apa. Maksudku ini kan kegiatan yang positif. Betul. Siapa yang tahu ternyata Agus berbakat sebagai podcaster gitu kan, dan juga dia mungkin bisa sharing, bisa memberikan motivasi gimana tetap tegar walau dalam kondisi seperti ini gitu kan, jadi motivator kan, gak ada yang tahu. Iya benar. Kalau aku sih ya positif aja mendukungnya gitu, daripada berkonflik, mending melakukan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Betul. Terus juga kan kalau kayak gini kan maksudnya jadi melupakan masalah-masalah yang ada gitu Mang, jadi nggak terpuruk, nggak kepikiran lagi, nggak stres gitu kan. Jadi bisa stress release gitu. Cuman santai people, jangan baca komen-komennya. Emang komen-komennya parah nih teman-teman netizen, parah. Sama aku yang yang ini menurutku ya agak aku sayangkan ya. Kenapa nggak ada Wawa? Iya. Padahal Wawa tuh bisa jadi sosok co-host yang bagus gitu. Jadi ketika dead air kayak tadi tuh ada kosong, mungkin Wawa bisa ngisi gitu. Betul. Jadi dalam isi konten podcastnya atau ngobrol atau sharingnya itu padat gitu. Karena secara historikal kemarin kan sempat ada tuh Wawa lagi berdiri di dekat wartawan, Wawa yang nanya gitu kan. Iya. Wawa jadi co-host bisa memancing. Mungkin nextnya aku nggak tahu sih yang ini tuh viewsnya berapa ya. Mungkin nextnya bisa bertiga nih, ajak Wawa juga. Sepertinya akan makin gede viewsnya. Nah, aku sih dukung aja kalau kegiatan positif, mendukung aja. Kita kasih nextnya. Just. Ninyo, dari anjir namanya update congor, tolonglah. Ini yang tadi aku bilang tuh, dia ngasih judul Podgus atau Podcast Agus. Cuma di sini komen-komennya emang kurang ajar teman-teman netizen. Nah kalau bisa kita lihat ini nama akunnya Salim Hoki. Salim Hoki, I-nya 2, ada muka singa. Ini setelah tadi memang cek itu sepertinya akun Agus yang sekarang gitu. Oke, kan Agus Salim ya. Iya, akun yang lama juga sama, cuman nggak ada gambar singanya gitu. Tapi sepertinya sudah nggak aktif. Iya. Nah sekilas dilihat sih viewsnya tembus ke 650. Lumayan loh. Iya. Cuman komen-komen teman-teman netizen parah. Ceki-ceki. Play. Sisi tersendiri nih untuk ketemu keluarga anak dari Dokter Sisi itu, apakah ada ditargetkan misalnya 1 bulan? Enggak. Jadi seperti tadi saya bilang, kami berkeluarganya agak beda dengan masyarakat Indonesia secara umum yang bergerombol ke sana, bergerombol ke sini. Jadi kami itu person-person. Jadi siapa yang mau pulang, siapa mau datang. Nanti siapa yang mau berangkat gitu. Jadi benar-benar nggak ada tekanan, nggak ada pemaksaan, nggak ada ini. Jadi relax saja gitu. Jadi suasana berkeluarganya relax, dan satu lagi kami tidak materi oriented. Walaupun kita mampu, tapi kami anak-anak sederhana semua kehidupannya gitu. Itu saya salut juga, walaupun saya boleh berbangga ya Gus ya. Karena bangga itu kan kita menunjukkan hasil jerih payah kita. Iya. Jadi ayahnya berjuang keras mencari uang di negeri orang dan digunakan. Lumayan loh, tapi maksudnya pertanyaannya tuh kayak udah ngalir itu. Ternyata itu berbakat menjadi podcaster ya. Apa-apa. Jadi nextnya mungkin bisa melanjutkan pekerjaan sebagai konten kreator gitu kan. Karena kan tingkat keterkenalannya sudah ada gitu ya. Tinggal di maintain aja.
Cuman aku salvok sama komenan netizen yang kurang ajar nih ya, dari siapa ini? Namanya sih nggak jelas, cuman pakai emot apa ini gini ya, X ya apa kayak gimana? Pokoknya dia nanya nggak ada yang nge-give buat Agus katanya. Ya kan ini hanya 1 menit, tidak bisa menyimpulkan the whole programnya gitu, kontennya, live-nya. Pak Adam mah pasti ada. Tolonglah ya. Iya. Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, ya. Ini satu lagi nih buat Santai People nih ya. Ada dari masih sama dari Bang Tono 7788. Captionnya Agus makan bareng dokter Sisil apa Sisi di apartemen. Tampak Agus senang dan sambil live TikTok. Ceki. Play. Seolah semua kehidupan bangsa Indonesia itu udah enak ya. Nggak perlu lagi mencari-cari yang nggak ada. Benar nggak Bu? Tapi saya terus terang ya Gus, saya selalu terus sama Gus. Luar biasa Gus, kamu Gus menghadapi situasi yang benar-benar enggak. Belum tentu semua orang kuat. Alhamdulillah ya Gus, bisa makan dengan Agus. Kadang saya nggak nyangka loh ini bisa baru dengan Agus. Ya, ternyata ada dampak baiknya juga terpublikasi ya Gus ya. Akhirnya ada orang-orang yang punya nurani bisa mengulurkan tangannya lah, walaupun mungkin uluran itu tidak terlalu tidak sangat besar ya Gus ya. Mungkin menenangkan hati ya Gus ya. Itu kan ada DTR kan? Tidak ya, luar biasa kuat ya Bu. Terkuat Agus nih, ada apa terkuat Agus? Iya. Tuh 1 menit 47 detik. Ya balik lagi kalau dari aku sih masukannya, karena aku ngefans sama Wawa gitu ya. Kayak harusnya ada Wawa gitu. Kayak tadi bisa kita lihat nih ya, mungkin Santai People yang berkonten kreator juga tahu ada istilah dead air gitu, ketika mati angin diem gitu. Nah itu kurang oke gitu. Ya mungkin kalau ada Wawa aku melihatnya mungkin di situ dia bisa masuk, entah nanya ke Agus atau nanya ke dokter Sisi gitu. Yang jelas di kontennya itu kan semakin padat gitu percakapannya tuh. Karena ini kan live. Iya. Jadi dead airnya nggak bisa diedit gitu ya. Harus ada co-host yang proaktif. Iya. Mempunyai rasa curiosity yang tinggi gitu, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul gitu dan ditanyakan. Itu dia Wawa, favorit Mamang pokoknya ya. Jadi ya kalau aku sih ya sudah setuju aja, positif gitu, berpodcast di live TikTok ya udah nggak apa-apa daripada berkonflik gitu kan. Toh Agusnya juga jadi happy, jadi nggak sakit lagi gitu. Jadi nggak kepikiran yang aneh-aneh gitu. Secara psikis mungkin recovery perlahan-lahan gitu. Ketemu dengan yang positif gitu ya Mang ya. Pokoknya kalau ditanya Agus mana? Agus positif vibe gitu. Tolong lah ya. Cuman komen-komenan netizen masih sebagian besar masih teringat mungkin kejadian-kejadian kemarin. Jadi masih belum aroma-aromanya sih belum berbau positif vibe komen-komennya gitu. Tolong lah ya. Sekarang kita kasih ke lastnya kali ya, meluncur. Ninyo. Ya. Lastnya nih ada dari channel Jejak Digital Viral yang ngasih judul pembahasan Agus kembali laporkan Novi Pratiwi. Yes, Novi Pratiwi. Ini 10 jam yang lalu. Enggak tahu ini. Kalau dilihat materinya ini dari Faktual News. Cuman ada Bang Densu, Tenopi, Yolo, Pablo, RD, ini siapa Banggot, Nyoman, terus ini siapa lagi gitulah pokoknya. Mama mau nge-highlight part Bang Densunya nih yang memberikan sudut pandang as always yang selalu menarik nih ya. Ceki. Play. Mengenai uang donasi itu tadi menjawab Mas Terang aja. Sebenarnya kalau ditanya sama saya ikut donatur aja. Donatur mau kasih ke Agus silakan, nggak mau kasih ke Agus ya silakan, itu kan uang mereka juga. Ini kan sebenarnya masalahnya kalau tidak ada
dari awal yang ditutup-tutupi sebenarnya nggak akan ada apa-apa. Udah, uang itu semua buat Agus, pasti sama Novi dikasih ke Agus, karena memang statementnya Novi begitu. Tapi karena polemiknya sudah terlalu banyak, benar juga apa yang dikatakan Pak Nyoman tadi, ya ini udah jadi ribet gitu loh. Sekarang kan permasalahannya adalah ini uang hak siapa? Kalau ditanya saya sebagai donatur juga yang ada di sana, di antara uang-uang itu, saya bilang itu hak saya. Itu uang saya kok, ya kan? Tapi kan saya bukan hanya saya donatur di situ, ada banyak donatur lain dan mereka bebas sekali kalau mau bilang, oh itu uangnya si ini si itu, ya suka-suka dia uang-uang mereka gitu. Tapi kalau ditanya sama saya, karena kebetulan saya juga donatur di situ, saya kepengen uang itu diberikan kepada orang yang memang membutuhkan. Karena aku lihat untuk kepentingan Agus ini sekarang udah jadi terlambat sekali. Dan apabila Agus nanti sudah sadar dengan semua kondisi, saya juga siap membantu kalau dia datang ke saya. Saya tidak menutup rasa kemanusiaan saya untuk Agus kok. Tapi untuk sekarang saya pengen Agus belajar bahwa kita juga bisa tegas sebagai donatur ya. Ini saya bicara sebagai donatur. Kita bisa tegas, Gus. Karena sikap kamu yang seperti ini itu membuat segala sesuatu menjadi sangat rumit dan kamu harusnya juga sebagai orang dewasa bisa bersikap yang baik juga gitu. Jangan diperpanjang juga dengan membiarkan para PH-PH untuk mengambil tindakan-tindakan yang bisa memicu konflik-konflik berikutnya. Begitu juga sama Novi. Sama gitu loh. Jadi artinya dua belah pihak harus bisa menahan diri. Tapi ya mau bilang apa? Novi juga punya alasan yang kuat ketika dia melaporkan Alvin. Alvin juga mencari alasan untuk melaporkan Novi. Begitu pula dengan Erdilo ya kasusnya dengan Bang Erdilo sama gitu. Jadi ini cuma tarik-tarikan di hukum aja karena begini loh, hukum itu kan tidak semudah apa yang kita pikirkan ya. Kita masukkan laporan itu kan belum tentu juga bisa naik dan itu nggak gampang bisa naik gitu loh. Ada banyak faktor yang membuat itu tidak gampang bisa naik gitu. Tapi kalau ditanya bisa naik Bang, ya bisa-bisa aja kalau memenuhi unsur dan ada faktor X yang lain gitu loh. Yang saya juga sendiri juga tidak bisa jabarkan terlalu lengkap gitu. Artinya masalah ini sebenarnya kan semua juga tidak mau bermasalah dalam hal ini. Bang Erdilau juga tidak mau bermasalah, Novi tidak mau bermasalah, Agus tidak mau bermasalah. Oleh karena itu sama-sama cari pemikiran baik aja di situ. Sikap yang harus diambil itu adalah sikap pertama dari Agus. Agus menarik semua tuntutan, saya jamin Novi juga akan bersikap lebih terbuka. Dia juga akan bersikap lebih oke. Yuk kita selesaikan Mas Agus. Tapi kalau misalnya kayak begini, waduh, saya juga kalau ada di posisi orang yang digugat juga saya juga bete lah. Ini gimana sih, mau selesainya gimana, kok malah nyerang karena personal, kok malah nyari-nyari ke sini. Ya kita sebagai manusia ya, maksud kita semua kan pasti kesel lah kalau masalah begitu. Jadi kalau kita cari benar salah di sini, udah nggak bisa jadi ukuran itu. Udah nggak bisa jadi ukuran benar salah di sini. Benar salah itu ukurannya di pengadilan nanti. Betul. Karena nanti yang memvalidasi itu nanti hakim. Dan itu pun akan orang bisa banding dan lain-lain. Jadi masalah ini kalau menurut aku memang harus diambil tindakan dari pihak donatur. Pihak donatur yang harus bertindak. Dan saya udah bilang sama Bang Pablo dari kemarin, Bang Pablo, saya serahkan semuanya kepada pihak donatur, endgame-nya ada di kalian. Semua risiko ada di tangan kalian. Kalau saya pribadi, sebagai orang yang menginisiasikan, dan juga saya ada uang juga di situ, saya percaya kepada teman-teman donatur yang lain. Saya ikut aja. Artinya uangnya mau dibawa kemana, ya silakan. Tapi jangan dipakai untuk foya-foya atau sesuatu yang tidak bermanfaat ya. Saya pasti marah. Tapi kalau mau didonasikan kepada orang lain yang membutuhkan, kalau saya sebagai pemilik uang di situ ya, salah satunya, ya monggo-monggo aja. Terus Agus gimana? Agus bye-bye aja kok. Agus banyak yang sayang. Alvin Lim membantu mengobati Agus. Oke? Terserahlah untuk kebutuhan konten ataupun memang niat tulus itu hanya dia dan Tuhannya yang tahu. Tapi kan kita melihat baiknya dong. Begitu pula juga dengan Bang Farhad yang menemani dia. Ya nggak tahu mungkin dia ada keluar uang juga. Krishnamurti yang juga ada keluar uang 50 juta yang dia tampilkan di sosial media. Nggak tahu. Dia mau konten doang, benar dikasih, itu urusan dia sama Tuhan. Yang kita lihat kan cuma baiknya. Artinya,
Bagaimana kalau uangnya semuanya nanti akhirnya tidak sampai ke Agus? Pengobatannya gimana? Kecil pengobatan Agus itu. Saya ngomong, datang ke saya obatin, selesai. Kalau cuma pengobatan doang ya, maaf bukan sombong. Tapi kan yang saya pikirkan bukan masalah pengobatannya Agus lagi. Masalahnya bagaimana kelangsungan hidup Agus ke depan. Yang paling utama buat saya adalah psikis dan hujatan itu bagaimana dia mau atasin. Gimana coba dia mau ngatasin. Kalau sikapnya kayak begini terus, bagaimana dia mau atasin? Jadi Agus harus berpikir bukan hanya masalah pengobatannya, tapi dia juga harus berpikir bahwa setelah ini gimana ya gue mulihin nama baik gue ya, kalau sikap gue kayak begini terus. Karena kalau sikap kita perbaiki, orang juga akan simpatik. Tapi kalau sikap kita tidak kita perbaiki, simpatik itu tidak bisa akan datang. Saya tidak bisa loh meyakinkan semua orang bahwa Novi itu baik kalau tidak Novinya sendiri yang memperbuat. Jadi sesederhana itu. Itu aja. Iya masuk akal menurut aku. Kayak contohnya nggak usah jauh-jauh deh, Bang RD Lau gitu. Awal-awal muncul itu kan banyak yang nggak suka sama dia gitu banyak kan. Yang nyerang. Iya banyak yang nyerang. Nah begitu dia kemarin sempat minta maaf dengan tulus kayak gitu, mulai ada yang simpati kan sama Bang RD Lau kan. Simpati itu dicapai, diraih gitu, bukan dari endorsan itu kan, dari promotan orang. Oh dia baik loh gitu, simpati sama dia gitu. Iya terkait kelangsungan hidup, mungkinnya sebenarnya tinggal mengklirkan masalah ini, dapatkan kembali simpati publik. Untuk mau ngapain nih? Kan udah jelas tadi 2 episode sudah berlangsung gitu live, dan walaupun teman-teman netizen datang gitu dengan apa namanya kata-kata yang pedes, kata-kata 2 gitu. Tapi secara algoritma TikTok kelihatannya bahwa wah dia punya daya tarik nih sampai yang nonton bisa tembus 650 gitu kan. Ya itu sebenarnya bakat sudah ada, peluang sudah ada, tinggal permasalahan ini diberesin. Mungkin datang minta maaf, yuk clearkan yuk. Nanti mungkin sambil menunjukkan gitu, sambil dibantu mungkin sama Bang Densu mengenai apa namanya pemulihan nama baiknya gitu, atau pemulihan simpati netizen terhadap Agus sendiri gitu kan, buat konten. Jadi bikin podcast gitu, bisa ngundang Tenopi, bisa ngundang RD Lau, bisa ngundang Bang Pablo, bisa ngundang Bang Densu, bisa ngundang semuanya. Iya, jadi podcaster di live TikTok tuh kan udah pada kenal juga, pasti bisa membantu gitu. Ayo jadi bantuin konten yuk, jadi narasumber pasti ayo gitu. Terus terkait tadi yang donatur dari Bang Densu sebagai salah satu selain fasilitator, penyelenggara atau apapun itu namanya ya, beliau juga kan salah satu dari donatur ya yang mendonasikan uangnya ya. Balik lagi di sini Bang Densu sangat-sangat menekankan bahwa semua diserahkan kepada tim kuasa hukum donatur, di mana ketuanya adalah Bang Pablo gitu. Untuk apapun nanti hasilnya, serahkan sepenuhnya, serahkan sebagian, atau jangan serahkan sama sekali. Itu Bang Densu semuanya ngikutin sama tim kuasa hukum donatur, respect. Jadi tidak mengintervensi gitu kan. Ada tim hukumnya, ya udah serahkan sama tim hukumnya gitu. Terus aku jadi inget sama video yang awal tadi Bang Alvin Lim. Berarti itu sebenarnya kan tadi Bang Alvin kan bilang mau digugat ke pengadilan secara perdata ya kalau nggak salah ya. Berarti kan sebenarnya itu udah dilakuin sama kuasa hukum donatur kan sebenarnya. Iya, tapi itu kan untuk mewakili donatur. Yang ini mungkin Bang Alvin Lim, kalau yang aku tangkap kalau salah ya. Itu untuk mewakili Agus gitu, mau digugat uangnya kok diambil gitu ibaratnya. Kalau dari tim donatur menggugatnya, ini uangnya gimana nih, kasih kemana nih, gimana gitu. Berarti bisa sejalan kan Bang sebenarnya kan, kalau misalnya dari yang pihak donatur gitu udah dilakukan persidangan terus dapat dapat keputusannya begini, ya mau nggak mau yang dari sisinya Agus juga nerima dong gitu kan. Iya harusnya ya, karena nanti ada dua putusan yang berbeda gitu, bunyinya pakai gimana ya gitulah pokoknya mah ya. Ya sambil menunggu kelanjutannya, selamat malam minggu buat teman-teman Santai People yang merayakan malam minggu. Tolonglah apa coba merayakan malam minggu ya, ini memang mumet aja nyari bridging buat closing. Udah pokoknya mah sambil menunggu kelanjutannya, apakah nanti Senin atau Selasa terjadi perdamaian yang dimaksud oleh Kemensos minggu kemarin itu. Kita tunggu aja lah ya untuk menutup kasus ini. Setelah kasus ini tutup, ada babak baru
di luar kasus ini terserah Santuy People mau ikut ngawal apa mau ganti pengawalan lainnya terserah. Pokoknya kita sambil menunggu kelanjutannya atau ending dari kasus ini. Sekarang mah kita meluncur ke Setek The Super Thanks. Meluncur. Cus. Nyau. Yes. Super Thanks kali ini ada dua. Super Thanks isi 2. Rasa ayam bawang. Yang pertama dibuka dari Mia Adams. Hai duo santuy, makin kesini makin tidak jelas ya. Mohonlah para aparat atau yang berwenang diambil tindakan segera. Case si A ini makin tidak baik untuk jadi tontonan dan terkesan pembodohan. Khusus untuk yang jelas-jelas sudah jadi korban itu sendiri tapi mau-maunya terus mau dikorbankan lagi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Oke, lama-lama case-nya jadi mirip pemerasan dan fitnah katanya ya. Malu ditonton negara-negara lain, kok negeri kita begini cara-cara menyelesaikan sosial case-nya. PH lebih terkesan ngumbar fitnah dan cari ribut terus daripada cari jalan damai. Sembuh tidak, tambah banyak musuh dan hujatan. Iya, kita yang nonton juga dosa, nggak ditonton seliweran di FYP dan lain-lain. Thanks. Ya ini ibaratnya mau ditonton takut emosi, nggak ditonton penasaran ya. Tapi ini unek-unek dari Mia Adams. It's okay. Nextnya dari lastnya dari Afri Fang. Sikat. Pokoknya penutupan tahun teragus-agus katanya ada Agus Salim, Agus Nohen, Agus Lampung, dan yang paling membagongkan ayangku Agus Susilo Nyomang. Butuh divaksin kayaknya Nyomang biar Agus-Agus yang lain tidak ikut bermasalah katanya. Itu bener banget, aku nggak ngerti momennya gimana bisa pas. Tapi iya yang terakhir sampai dibikin caption di TikTok, pendatang baru lagi Agus Security yang apa ya, kebakar atau apa gitu pokoknya. Iya. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, Abu Gus yang bobo dan Pakun Gus yang muter-muter. 2 topi mangkok cabut duluan. Ciao.